Frankl. Beliau ini adalah seorang ahli syaraf, neurolog. Beliau ini berkebangsaan Austria. Dia adalah aset negara di zamannya. Ketika Perang Dunia, ketika Jerman mulai mengintervensi banyak negara-negara di Eropa, beliau adalah salah seorang yang ingin diselamatkan oleh negaranya untuk diungsikan ke Amerika karena kepintarannya, kecerdasan yang sangat langka itu. Tapi Viktor Frankl memilih untuk bersama keluarganya. Dan di akhir cerita, akhirnya Viktor Frankl terpaksa harus, ya seperti Anda tahu, dia masuk ke dalam kamp tahanan yang sangat kejam, yang begitu terkenal. Ya, beliau disiksa, dibantai oleh Nazi, dan dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, istrinya, keluarganya, yang membuat dia memutus untuk bertahan, tinggal bersama. Semuanya habis, mati di dalam tahanan, di dalam penyiksaan tersebut. Tetapi yang menarik adalah Viktor Frankl bisa bertahan hidup hingga 1997 tahun. 97 artinya beliau hidup selama 92 tahun. Kenapa beliau bisa selamat dan lolos dari penyiksaan yang begitu hebat? Karena dia menemukan makna dari apa yang dia hadapi. Dan bahkan ketika masa tahanan itu sudah selesai, beliau menjadi ahli psikolog, dan dia menemukan sebuah teori yang bernama teori logos, di mana metode yang digunakan adalah seseorang akan menemukan kebahagiaan. Bahkan terapi logos ini menjadi sebuah terapi untuk menyelamatkan orang yang desperate dalam hidupnya hanya dengan cara menemukan makna hidupnya. Saudara, jelas bahwa menemukan makna hidup bukan sekedar solusi sederhana, tetapi ini adalah satu disiplin ilmu yang ditemukan oleh seorang yang sudah melalui proses menjadi praktisi yang sangat mengerikan di masanya, yaitu Viktor Frankl. Berikutnya adalah Mother Teresa, wanita yang dikenal di dunia ini, dan saya yakin ini adalah salah satu orang yang Anda kagumi juga tentunya. Beliau meninggal di tahun 97, 1 bulan setelah Lady Di meninggal. Berarti dia hidup selama 87 tahun. Kenapa dia bisa mempunyai hidup yang begitu berarti? Hidupnya begitu inspirasional. Satu kali dia mengalami satu penyakit, ya, di zaman dia ketika kena TBC, itu adalah penyakit yang mematikan. Tetapi justru penyakit yang menimpa dirinya itulah yang membuat dia bisa menemukan arti hidup, menemukan kebahagiaan hidup, menemukan jalan hidupnya. Ketika dia merasa bahwa tidak ada orang yang peduli dengan dia, ketika dia merasa bahwa betapa menderitanya orang yang sakit dan tidak ada yang take care terhadap dirinya, itulah yang membangkitkan semangat dia untuk melakukan hal serupa di dalam melayani orang lain dengan cara menangani orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terbuang. Saya nggak perlu cerita apa yang dia lakukan, saya pikir Anda sudah tahu semua perbuatan heroik yang dia lakukan. Wanita ini dianggap sebagai salah satu wanita yang sangat berpengaruh di dunia, sekalipun secara organisasi, secara jabatan dia bukan siapa-siapa, dia hanya seorang suster yang melayani orang-orang yang tidak dilayani oleh dunia ini. Saudara, wanita ini bukan hanya berbahagia dalam hidupnya, tetapi dia justru menginspirasi banyak orang. Saudara, dengan kata lain saya ingin coba men-sharingkan pada Anda, ketika Anda menemukan makna hidup Anda tidak bahagia seorang diri. Anda bahkan bisa memberi inspirasi, berpengaruh, menginfluence orang-orang di sekitar Anda, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ada satu lagi wanita yang masih hidup hingga hari ini, dan saya nggak perlu cerita siapa dia, tetapi saya ingin ceritakan kapan dia menemukan makna hidupnya, kenapa dia menjadi seperti hari ini. Kembali lagi, hanya karena dia berhasil menemukan makna hidupnya. Karena ketika dia tidak berhasil menemukan makna hidupnya, Oprah tidak menjadi wanita seperti yang hari ini. Saudara, Oprah berkali-kali dicatat
sebagai salah seorang wanita atau salah seorang manusia yang paling dermawan di dalam hidupnya. Ya, dia selalu menempati ranking nomor 1 sebagai donatur terbesar di dunia ini. Saudara, Oprah ketika masa hidupnya mengalami satu abuse, satu pelecehan, satu masa lalu yang sangat berat. Ya, hidupnya susah, sekolah, pergi ke gereja, tidak beralas kaki. Dia mengalami siksaan dari keluarganya. Yang lebih celaka, dia mengalami pelecehan seksual yang demikian hebat oleh saudaranya sendiri. Anda bayangkan betapa sakitnya jika kita disakiti oleh orang-orang dekat, bukan? Beliau bahkan sampai hamil dan akhirnya anaknya lahir dan meninggal. Satu trauma yang luar biasa. Oprah punya alasan yang kuat untuk menghabisi dirinya, tetapi karena dia menemukan makna hidupnya, akhirnya dia menjadi hari ini. Dia menjadi inspirasi. Dia menjadi harapan buat banyak orang di Afrika sana. Dia menjadi wanita yang salah satu dari 100 orang paling berpengaruh sepanjang masa di dalam kehidupan dunia. Saudara, semua ini hanya karena dia menemukan makna hidupnya. Saudara, tadi kita sudah lihat orang-orang yang heroik, orang-orang yang luar biasa dalam hidupnya. Dengan menemukan makna, dia menjadi somebody. Saudara, saya ingin perlihatkan kepada Anda di slide ini, ada seorang ayah, seorang pria dewasa bernama Dick Hoyt. Satu hari Dick Hoyt ini dipercayakan oleh Tuhan punya seorang anak yang lumpuh, ya, punya anak yang punya otot-otot yang lemas, yang tidak bertenaga. Ketika diangkat, tangannya pun tidak terarah karena sangat lemah. Tapi orang ini normal, dia punya pemikiran yang normal. Dan celakanya, anaknya yang bernama Rick Hoyt ini, dia juga tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara, ototnya lemah alias lumpuh total. Jadi hal ini mengingatkan kita kepada Christopher Reeve di hari-hari akhirnya, ketika dia mengalami lumpuh total dan hanya otaknya saja yang berfungsi dan dia pun tidak bisa berbicara. Nah, Dick Hoyt ini memutuskan untuk memperlakukan anaknya secara normal, senormal-normalnya seperti anak-anak yang lain. Dan Dick Hoyt ini, saya yakin Anda mungkin baru dengar hari ini, tetapi kembali lagi, karena dia menemukan makna hidupnya, dia menemukan arti hidupnya, yaitu hidupnya adalah untuk membimbing anaknya, membuat anaknya hidup normal sebagai layaknya anak-anak normal lainnya. Akhirnya Dick Hoyt bukan hanya fulfill dalam hidupnya, tetapi dia bahkan menginspirasi banyak ayah di dunia ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan klip berikut ini.